Waalaikumsalam Mas Andi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini Mas Andi mau konseling individu tentang karir ya. Iya belum. Baik, sebelum kita memulai tentang konseling individu ini, apakah Mas Andi sudah mengerti apa itu konseling individu? Belum bu, saya tidak mengerti. Baik, saya akan sedikit menjelaskan. Konseling individu itu adalah proses bantuan dari konselor, saya sebagai konselor dan Mas Andi sebagai konselingnya. Jadi proses bantuan dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konseli. Nah, di konseling individu ini juga ada asas-asas BK, Mas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Apakah Mas Andi datang ke sini dengan rasa sukarela Ya, dan tidak ada paksaan? ya. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Mas Andi menceritakan semuanya secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi, intinya terbuka. Sembuh. Dan yang ketiga juga ada, ini yang paling utama, ada asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan ini semua apa yang Mas Andi ceritakan akan tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak akan bocor kemana-mana. Lalu sebelum kita memulai konseling ini, kita harus menyepakati waktu yang akan kita lakukan. Kira-kira menurut Mas Andi kita butuh berapa waktu? Kurang lebihnya mungkin 30 menit. Jadi kesepakatannya 30 menit ya. Apabila nanti semisal 30 menit itu kurang, apakah Mas Andi bersedia untuk menambah waktu lagi? Mungkin bisa kembali di lain waktu. Oh baik, jadi kesepakatannya di hari ini 30 menit ya. Sebelum kita memulai konseling individu ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jadi kita bisa mulai konseling individu pada hari ini. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah sehat bu. Apa yang ingin Mas Andi ceritakan? Di sini saya kebingungan antara memilih kuliah atau langsung bekerja ibu, karena kan dalam waktu dekat ini saya akan lulus SMK bu. Oh, jadi Mas Andi bingung antara memilih kuliah atau bekerja. Ya bu. Apa yang Mas Andi bingungkan sebenarnya antara kuliah atau bekerja yang Mas Andi pertimbangkan? Yang saya bingungkan karena orang tua saya menyuruh saya bekerja bu, sedangkan saya sangat ingin sekali kuliah karena saya juga mempunyai hobi dan saya suka bertani bu. Oh, jadi Mas Andi pengen kuliah tetapi orang tua ingin Mas Andi bekerja. Jika Mas Andi kuliah, jurusan apa yang ingin Mas Andi ambil? Kemungkinan saya akan mengambil sesuai dengan keahlian saya bu, yaitu di bidang pertanian. Saya sudah
akhir-akhir ini saya sudah mencoba mencari tahu tentang latar belakang kampus-kampus di Jember, yaitu seperti di Politeknik Jember dan Universitas Islam Jember ini. Baik, jadi Mas Andi pengen kuliah di pertanian. Kalau pendapat orang tua kan ingin Mas Andi bekerja. Menurut orang tua itu kenapa Mas Andi harus bekerja, dan pekerjaan apa yang orang tua pilih untuk Mas Andi? Orang tua saya lebih memilih bekerja karena keterbatasan ekonomi, Bu. Kan kalau biaya kuliah itu mahal ya, gitu. Apakah Mas Andi sudah memberi penjelasan kepada orang tua tentang perkuliahan tentang keinginan Mas Andi untuk kuliah? Sudah, Bu, sudah saya jelaskan, tapi ya begitulah, selalu orang tua bilang itu biaya kuliah itu yang jadi masalah, Bu, karena biayanya tidak kecil. Baik, menurut Ibu, kalau Mas Andi memang benar-benar pengen kuliah, kan di kampus itu, di universitas itu juga ada beasiswa, Mas. Nah, beasiswa Mas Andi pengennya kuliah di Jember kan? Di kampus Jember ini juga banyak beasiswa. Ada beasiswa KIP, ada beasiswa Pemkab dan lain-lain, pokoknya banyak. Yang penting Mas Andi tuh bisa mencari informasi terkait beasiswa. Jadi Mas Andi memberi penjelasan kepada orang tua bahwa di kampus itu tidak harus selalu membayar jika mendapatkan beasiswa. Semisal baru daftar sampean belum dapat beasiswa, Mas Andi itu bisa, kan masih mengisi data tuh, mengisi penghasilan orang tua. Siapa tahu Mas Andi dapat UKT biaya yang bisa dibilang rendah atau murah gitu. Jadi itu bisa menjadi solusi. Apabila Mas Andi juga masih tetap bingung antara kuliah dan kerja, bisa diambil dua-duanya, karena di Jember ini juga banyak loker pekerjaan yang bisa sambil kuliah. Dan di Jember ini kan juga banyak loker gitu, jadi mungkin bisa diambil dua-duanya. Jadi Mas Andi bisa sambil kuliah dan bekerja apabila orang tua tetap menyuruh Mas Andi bekerja. Seperti itu. Kalau misal kuliah sambil bekerja ini kan harus membagi waktu dulu, sedangkan jarak dari rumah ke kampus itu jauh. Gini aja Mas, sampean bisa sambil kuliah dan kerja kan, sampean bisa cari kosan yang dekat-dekat kampus dan tempat kerja itu. Nanti sebelum sampean memulai kuliah, sampean bisa cari pekerjaan dulu, kan masih agak lama kan. Nanti sampean lulus itu kan nggak langsung kuliah. Nah, sampean masih bisa mencari loker yang cocok dan pekerjaan yang bisa sambil kuliah, atau sampean ngambil kerjanya malam, kuliahnya pagi. Sepertinya itu bisa dibagi waktu. Seperti itu. Mungkin ibu punya rekomendasi pekerjaan yang bisa dilakukan sambil kuliah.
pekerjaan seperti apa itu? Sepertinya kalau pekerjaan yang bisa sambil kuliah itu rata-rata kerja part time. Jadi kayak hanya bekerja beberapa jam gitu, Mas. Itu bisa seperti kerja di kafe atau kerja live gitu tuh, live di TikTok atau di di Shopee itu biasanya itu kerja part time. Mungkin itu bisa jadi solusi untuk pilihan Mas Andi bekerja. Kita lihat peluang yang bisa Mas Andi ambil. Yang pertama itu Mas Andi bisa kuliah dengan beasiswa penuh, atau Mas Andi kuliah sambil bekerja. Yang ketiga, Mas Andi bisa kerja dulu, nabung dulu, baru kuliah. Kira-kira di antara tiga itu mana yang paling cocok menurut Mas Andi untuk Mas Andi pilih? Mungkin dari ketiganya itu saya lebih cocok nomor 2 itu. Jadi bekerja sambil kuliah ya. Karena Mas Andi memilih kuliah sambil bekerja, jadi kita membuat rencana sederhana dulu. Mas Andi, pilihan pertama kampus yang ingin Mas Andi pilih itu di mana? Mungkin setelah saya mencari informasi kampus sekitaran di Jember ini, saya kemungkinan besar saya akan masuk di Poltek, kalau enggak di Universitas Islam Jember itu. Nah, kan sekarang udah ketemu nih kampus yang ingin Mas Andi pilih. Jadi dari sekarang itu Mas Andi juga harus belajar lebih giat, karena kalau semisal mau masuk kampus negeri itu biasanya lebih susah. Nah, kalau di kampus swasta itu ada tesnya juga, tapi gak terlalu susah. Biasanya tentang masalah UKT ini kan dipilih dari kampus, tergantung kampusnya kalau untuk kampus yang negeri. Tapi kalau untuk kampus yang swasta itu biasanya rata Mas UKT-nya. Jadi misal Mas Andi nanti sudah mendaftar di kampus, Mas Andi itu bisa langsung mengajukan KIP seperti itu beasiswa KIP. Dan untuk beasiswa KIP itu apa Mas Andi sudah paham tentang beasiswa KIP? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi belum paham ya. Beasiswa KIP itu nantinya Mas Andi akan mendapatkan biaya UKT itu sudah ditanggung pemerintah, dan juga biaya hidup ditanggung pemerintah. Sepertinya kalau biaya hidupnya itu dapat sekitaran 4 jutaan lebih. Jadi itu lumayan kan, bisa dibuat Mas Andi ngekos nantinya untuk biaya hidup di Jember. Nanti masih bisa ketambahan uang kerja kalau Mas Andi bisa langsung bekerja, langsung nemu lowongan pekerjaan seperti itu Mas. Sebelumnya kenapa Mas Andi begitu ingin mengambil jurusan pertanian ini? Ya, dikarenakan waktu SMK ini saya juga jurusannya pertanian. Selain pas waktu SMK, saya juga
Kalau lagi di rumah itu suka bantu-bantu orang tua, yaitu memang sayuran, buah-buahan di kebun. Sepertinya itu bisa menjadi opsi Mas Andi kuliah sambil bekerja. Kan Mas Andi suka nanam sayur atau buah-buahan, itu kan bisa langsung dijual, Mas. Kalau emang Mas Andi masih belum nemu pekerjaan di Jember sebelumnya, jadi bisa sambil kerja dan kuliah dengan hobi yang Mas Andi punya. Kalau enggak, sekarang kan juga udah banyak nih penjualan lewat online, jadi juga udah bisa Mas Andi misal berjualan lewat online gitu, atau lewat Shopee, entah lewat TikTok gitu, Mas. Mungkin itu bisa menjadi solusi. Apakah solusi itu udah cukup memuaskan Mas Andi? Baik Bu, mungkin itu saja. Terima kasih atas solusinya Bu. Saya menjadi yakin dengan pilihan saya. Mungkin untuk kedepannya saya akan memilih kuliah sambil bekerja. Itu semangat yang luar biasa Mas Andi. Terima kasih Mas Andi juga sudah datang ke sini. Jika nanti Mas Andi butuh bantuan lagi, datang ke saya dan kita jadwalkan kembali kapan kita bisa bertemu lagi, Mas. Itu semangat yang luar biasa Mas Andi. Terima kasih Mas Andi juga sudah datang ke sini. Jika nanti Mas Andi butuh bantuan lagi, datang ke saya dan kita jadwalkan kembali kapan kita bisa bertemu lagi, Mas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.